Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, tim kerja dinas, dan Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu cara menilai kinerja pegawai, meliputi memberi rating kinerja, kemudian yang kedua merubah rating kinerja, dan yang ketiga merubah rekomendasi predikat kinerja. Akan kita lakukan Bapak Ibu dengan cara cepat, tanpa ribet seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kepada yang baru mampir pada channel ini, mohon tolong untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengunggah video baru. Bapak Ibu, rekomendasi predikat kinerja pegawai itu bergantung dari 1. Rating praktek kinerja, 2. Nilai perilaku kerja pada PMM ini Bapak Ibu. Seperti contoh pada gambar ini rating praktek kinerja, kemudian ini rating perilaku kerja, dan ini adalah rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menilai praktek kinerja ini Bapak Ibu, ini nanti setelah 100% kita bisa melakukan cek. Kemudian perilaku kerja ini nanti juga akan merujuk kepada penilaian kinerja. Cek di sini Bapak Ibu, praktek kinerja akan berupa seperti ini. Merubah rating praktek kinerja itu hanya diajukan dari akun guru, baru dinilai di akun kepala sekolah. Ada 2 bagian yang bisa dipilih. Bisa merubah di isi dokumen, ini ada poin ubah. Bisa merubah pada isi dokumen refleksi tidak lanjut, ini ada poin ubah. Dari 2 ini, Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu atau keduanya. Selanjutnya Bapak Ibu, merubah rating perilaku kerja hanya dapat dilakukan dari akun kepala sekolah saja Bapak Ibu. Perilaku kerja dari 7 perilaku setelah kita nilai, kepala sekolah bisa mengubah di sini. Ya, ketika kita klik ubah di sini, maka kita akan langsung melakukan praktek pada PMM. Mari Bapak Ibu, kita lakukan praktek di PMM. Ibu, untuk mempraktekkan cara memberi nilai praktek kinerja dan atau mengubah nilai praktek kinerja, di sini sudah saya siapkan 2 akun belajar ID, yaitu akun belajar ID kepala sekolah dan akun belajar ID untuk guru. Ini adalah akun belajar ID untuk kepala sekolah, Ibu C. Tri Sulistiawati. Dan yang ini adalah untuk akun guru, ya. Akun guru Ibu Yuliana. Nah, kedua akun ini nanti akan kita pakai untuk praktek. Untuk akun Ibu Yuliana, itu nanti akan kita pakai praktek untuk merubah ajuan pada dokumen tidak lanjut ataupun refleksi tidak lanjut. Kembali ke akun kepala sekolah. Kita masuk di sini Bapak Ibu. Ya, masuk pada beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kita masuk ke icon pengelolaan kinerja. Kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, setelah kita klik, maka kita masuk di berandanya. Pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Klik masuk. Nah, perhatikan dulu Bapak Ibu. Kita cermati dulu. Ada tulisan, ada perencanaan guru yang belum selesai. Sebelum lanjut tahap penilaian, sebaiknya Bapak Ibu mengecek tahap perencanaan guru. Ini Bapak Ibu. Ini kita klik dulu Bapak Ibu, ada apa di sana? Ini satuan organisasinya dan kita cek di sini Bapak Ibu. Ya, inilah para pegawai dari SD Negeri 1 Brangkal. Ada 8 guru ini Bapak Ibu. Yang belum mengajukan ada 5. Kemudian disetujui sudah ada 3. Mengapa belum mengajukan? Ya, di sini kita cek Bapak Ibu, Ibu Fatimah adalah ahli pratama,
Ibu Ulin ahli pratama, Ibu Yuliana ahli pratama, penata muda. Ini ketiga-tiganya yang satu PNS, yang dua P3K Bapak Ibu. Sedangkan yang lain adalah guru honorer. Maka sebaiknya Bapak Ibu ketika organisasinya ini sudah terdapat PNS atau P3K, maka guru honorer menjadi tidak wajib untuk mengisi. Seperti ini Bapak Ibu. Mari kita cek, ini sudah disetujui, ini sudah disetujui, dan ini juga sudah disetujui. Kembali ke perencanaan kinerja Bapak Ibu. Kita klik di sini. Setelah ini selesai, kita langsung masuk lakukan penilaian. Klik di sini. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kolom di sini untuk Ibu Kepala Sekolah Tri Sulistiawati telah menilai 3 guru, 3/3, artinya semuanya sudah selesai. Baik praktek kinerja, perilaku kerja, kelengkapan dokumen. Kemudian kumpulkan dokumen untuk sekolahan, unit kerjanya, unit organisasi, 4 diminta, 4 sudah dikumpulkan. Maka Bapak Ibu selanjutnya kita wajib untuk melakukan pengecekan. Di sini Bapak Ibu cek penilaian untuk melihat nilai guru yang bersangkutan. Nah ini Bapak Ibu cek rangkuman untuk lanjut penetapan predikat kinerja. Jika sudah siap, kirim data ke dinas Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya. Maka sebaiknya sebelum melakukan pengiriman kita cek di sini dulu Bapak Ibu. Cek masing-masing guru untuk nilai praktek kinerjanya. Kita cek di sini dulu Bapak Ibu untuk Ibu Yuliana. Klik di sini. Iya. Di sini hasilnya sudah tampak. Maka rating praktek kinerja untuk Ibu Yuliana di atas ekspektasi. Rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Ini sangat baik Bapak Ibu. Nah, apakah ini sudah sesuai? Maka nanti kita lakukan lagi untuk pengecekan berikutnya. Ibu Ulin Kartikasari, P3K, sudah dinilai, kita cek di sini. Hasilnya Bapak Ibu, rating praktek kinerjanya di atas ekspektasi, rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi. Rekomendasinya baik. Nah, ini sudah sesuai. Yang ketiga, Ibu Fatimah, P3K, sudah dinilai, kita cek di sini Bapak Ibu. Ya, nilainya, rating praktek kinerjanya sesuai ekspektasi, rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, rekomendasi predikat kinerjanya baik. Ini sudah sesuai. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah Ibu Yuliana. Kita akan cek perbaiki, ternyata Ibu Yuliana di atas ekspektasi, semua hasilnya sangat baik. Ini akan kita ubah menjadi baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lakukan langkah demi langkah. Untuk mengajukan perubahan, maka kita memerlukan akun belajar ID dari Ibu Guru. Predikat kinerjanya sangat baik, akan kita ubah menjadi baik. Kita akan lakukan perubahan, apakah di rating praktek kinerja atau di rating perilaku kinerja. Nah, kita periksa dulu Bapak Ibu untuk mengecek nilainya. Ini Bapak Ibu. Nah, predikat kinerja Bapak Ibu, bagaimana predikat kinerja ditetapkan harus kita pahami dulu. Predikat kinerja ditetapkan berdasarkan kuadran kinerja pegawai yang terdiri dari rating observasi kelas dan rating perilaku. Ini kuadrannya Bapak Ibu. Ya, yang ke atas ini kuadrannya, ini ke atas Y itu rating observasi kelas. Kemudian nilainya paling bawah ini di bawah ekspektasi, di tengah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Ini untuk eksis Y, rating observasi. Kemudian ke kanan Bapak Ibu. Ya, ke kanan adalah rating perilaku kerja. Paling bawah di bawah ekspektasi, di tengah sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Maka nilainya nanti ada di tengah ini Bapak Ibu, Y dan X. Nanti pertemuan antara Y dan X itulah nilai praktek kinerja Bapak Ibu. Ini YAX, kemudian ini Y, nanti tarik ke kanan, ya di area inilah nanti nilai praktek kinerjanya akan muncul. Kemudian kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, setelah mengerti kita klik mengerti. Nah, ini Bapak Ibu cara memberi rekomendasi praktek kinerja.
Sekarang kita akan coba rubah untuk nilai dari Ibu Yuliana. Kita cek di sini dulu Bapak Ibu. Ada tempat mengubah yaitu di dokumen tindak lanjut dan di refleksi tindak lanjut. Nah, untuk mengubahnya itu ada di akun guru Bapak Ibu. Guru harus mengajukan lebih dulu. Kita masuk ke akun guru Bapak Ibu. Ya, ini akun guru Ibu Yuliana. Mari kita browsing dulu, masuk ke laman PMM-nya, klik di sini. Kemudian pilih pengelolaan kinerja untuk guru. Ya, di sini. Klik sini. Lalu masuk ke guru sebagai pegawai, klik di sini. Klik sebagai pegawai. Kemudian Bapak Ibu, cek di praktek kinerja Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja sebagai pegawai sudah selesai. Maka di sini kita akan cek di sini. Ya, klik di situ, kemudian kita ini untuk Ibu Yuliana sebagai guru. Periodenya Januari Juni. Pelaksanaan praktek kinerja selesai. Kita cek seperti apa kalau sudah selesai. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini dokumen tindak lanjut. Bisa diubah. Kemudian ini dokumen refleksi tindak lanjut bisa diubah. Kita cek dulu untuk dokumen tindak lanjut. Seperti apa tempat mengubahnya. Nah, di sini ada 2 dokumen yang harus diubah. Apakah Bapak Ibu mau dua-duanya? Kalau mau langsung klik di sini. Ajukan perubahan. Jika tidak mau, kita cek lagi untuk yang refleksi. Ini kita tinggalkan. Kita cek yang di dokumen refleksi tindak lanjut. Yang tidak usah banyak-banyak. Ya, ini hanya 1 Bapak Ibu. Ini hanya 1. Klik di sini, saya mengerti. Kita ajukan di sini. Klik ajukan perubahan. Setelah itu saya mengerti. Ibu Guru Yuliana mengerti untuk mengubah bahwa nanti harus melakukan usulan lagi. Nah, ini tanda ini Bapak Ibu, perubahan sedang diajukan akan terus berputar selama belum dijawab oleh kepala sekolah. Maka Bapak Ibu Guru wajib berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang setelah tahu seperti ini, kita nunggu ke kepala sekolah. Kita masuk akun kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke praktek di depan. Ini Ibu Yuliana. Ya, kita refresh Bapak Ibu. Ini belum berubah. Kita coba klik untuk refresh-nya Bapak Ibu. Cek penilaian. Ibu Yuliana belum berubah pengajuannya. Cek di sini. Belum berubah. Ini masih sangat baik. Maka kita lakukan untuk cek di sini. Nah, di kolom untuk Ibu Yuliana, cek penilaian. Nah, di sini ada tandanya Bapak Ibu, bahwa Ibu Yuliana mengajukan di refleksi tindak lanjut. Nah, kita coba cek lagi Bapak Ibu. Untuk yang di dokumen tindak lanjut, karena tidak mengajukan, di sini tidak ada tanda Bapak Ibu. Ya, ini tidak ada tanda. Nah, kita cek untuk Bapak Ibu guru yang lain Bapak Ibu. Ya, kita cek untuk Bapak Ibu guru yang lain. Apakah ada tanda yang sama dengan Ibu Yuliana? Nah, kita cek untuk Ibu Ulin. Apakah mengajukan? Ya, ini kita cek di praktek kinerjanya. Ini Bapak Ibu. Nah, kita cek di dokumen tindak lanjut. Nah, tidak mengajukan. Kemudian kita cek refleksi tindak lanjutnya. Ya, tidak mengajukan. Berarti Ibu Ulin tidak mengajukan perubahan. Kita tinggalkan Ibu Ulin. Terakhir Ibu Fatimah. Ini Bapak Ibu, Ibu Fatimah. Kita cek di sini. Kemudian kita cek praktek kinerjanya. Kita cek di dokumen tindak lanjut. Ya, tidak melakukan pengajuan perubahan. Kemudian kita cek refleksi tindak lanjutnya, Ibu Fatimah. Ya, tidak mengajukan. Jadi yang mengajukan cuma Ibu Yuliana. Nah, sekarang ini belum berubah.
Maka kita cek di sini, lakukan dulu untuk menjawab. Kita periksa di refleksi tindak lanjut. Di sini tadi tidak ada. Kita cek di tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut. Ya, ini. Ini wajib Bapak Ibu checklist untuk cek pengajuannya dulu. Ini Bapak Ibu, cek di sini. Klik di sini. Nah, di sini klik yang terima dan nilai ulang dokumen. Ini diklik. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian tuliskan sesuai dengan ini Bapak Ibu. Saya setuju. Baik, kita tulis sama persis. Saya setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus dan saya harus mengulang penilaian, titik, harus sama persis. Ya, setelah itu Bapak Ibu klik lanjut. Nah, pengajuan perubahan diterima, saya mengerti, maka nanti di akun Ibu Yuliana akan berubah Bapak Ibu. Akan boleh melanjutkan. Kita cek, ini akun Ibu Yuliana sebagai guru, ini masih berputar, kita refresh Bapak Ibu. Ya, kita refresh, perhatikan. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah dipersilahkan untuk mengisi ulang dokumen refleksi tindak lanjut. Kita klik di sini. Ibu Yuliana wajib mengajukan, menuliskan, menilaikan kembali. Ibu Yuliana, ini refleksi tindak lanjutnya. Silahkan yang mana yang mau diganti dan sebagainya. Jika sudah, ini klik kumpulkan. Ya, jika sudah yakin, klik kumpulkan. Checklist. Lalu klik kumpulkan. Berhasil Bapak Ibu. Ibu Yuliana berhasil untuk melakukan perubahan. Kita cek ke bawah Bapak Ibu. Ya, ini sudah berhasil dirubah Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal Ibu Kepala Sekolah melakukan penilaian. Kita refresh. Kemudian kita kembali sebagai pejabat penilai. Masuk lakukan penilaian. Ini belum berubah. Kita cek penilaiannya. Ini sudah berubah. Ibu Yuliana statusnya minta untuk dinilai refleksi tindak lanjutnya. Klik nilai sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah berkurang sepertiga Bapak Ibu. Sepertiga terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Tadi 3/3, sekarang 2/3. Ini rating praktek kinerjanya kosong. Maka rekomendasi predikat kinerjanya juga kosong. Karena belum lengkap. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan isi ini, nilai. Kemudian menilai dokumen refleksi tindak lanjut ini, bagian ini. Kita klik nilai. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ada 3 bagian yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Yang pertama, menilai upaya refleksi. Hati-hati Bapak Ibu, pilihan pertama nanti akan menyebabkan di bawah ekspektasi. Pilihan kedua, sesuai ekspektasi. Pilihan ketiga, di atas ekspektasi. Nah, pilih yang kedua Bapak Ibu. Klik di sini, lalu tuliskan alasan Bapak Ibu. Kita tulis sederhana saja. Guru bersangkutan sadar tantangan dari diri sendiri. Ya, cukup itu Bapak Ibu. Kemudian nilai upaya mempelajari guru. Kita cek dari 2 pertanyaan. Ini penilaiannya.
Pilihan pertama menyebabkan nilai di bawah ekspektasi. Pilihan kedua sesuai ekspektasi. Pilihan ketiga di atas ekspektasi. Pilih yang kedua Bapak Ibu. Ya, kemudian ditulis alasannya memilih pilihan yang kedua. Guru bersangkutan berhasil mempraktikkan inspirasinya. Cukup Bapak Ibu, ini aja. Lalu masuk yang ketiga, menilai peningkatan kinerja guru. Sekali lagi, hati-hati pilihannya. Yang pertama, di bawah ekspektasi. Yang kedua, sesuai ekspektasi. Yang ketiga, di atas ekspektasi. Pilih yang kedua. Ya, kemudian dituliskan alasannya. Guru bersangkutan berhasil melakukan peningkatan kinerja. Ya, cukup. Lalu setelah selesai, kita cek lagi dari atas. Nilai upaya, pilihan kedua, alasan sudah. Kemudian nilai upaya mempelajari, pilihan kedua, alasan sudah terisi. Pilihan ketiga, pilihan kedua, alasan sudah terisi. Lanjut kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Ya, klik kumpulkan. Nah, ini rangkumannya. Nah, setelah dibaca, centang di sini Bapak Ibu untuk mengaktifkan kumpulkan. Klik sini, maka ini aktif dan klik kumpulkan Bapak Ibu. Berhasil kumpulkan dokumen. Cek. Ya, bagian refleksi tidak lanjut sudah ternilai Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bagian depan Bapak Ibu. Untuk akun dari Bu Yuliana. Ini sudah terisi rating praktek kinerjanya sesuai ekspektasi. Rating perilaku kerja di atas ekspektasi. Rekomendasi predikat kinerjanya menjadi baik. Ya, ini Bapak Ibu sudah berubah sesuai ekspektasi. Predikatnya menjadi baik. Tadi sangat baik. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu. Sesuai ekspektasi itu X-nya, perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Sesuai ekspektasi kita tarik kanan, kemudian rating perilaku kerja kita tarik ke atas. Ya, ketemunya di sini Bapak Ibu. Baik, inilah predikat kinerjanya. Saya mengerti. Untuk rekomendasi predikat kinerjanya sudah berhasil kita perbaiki dari sangat baik menjadi baik. Demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, perubahan kedua juga bisa dilakukan di perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, ini di atas ekspektasi. Coba kita ubah menjadi sesuai ekspektasi. Ini perilaku kerja dan hanya pada akun kepala sekolah saja bisa diubah penilaiannya. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita coba ini di atas ekspektasi akan kita ubah menjadi sesuai ekspektasi. Klik di sini. Ubah. Klik. Iya. Perhatikan untuk perilaku kerja 7 aspek penilaian berakhlak Bapak Ibu. Ini kita cek dari bawah sampai ke yang ke-7. Nah, maka penilaiannya ada di sini Bapak Ibu. Perwujudan dan dampak. Ini perwujudan, kemudian juga ini dampak. Ini yang wajib dinilai. Hati-hati Bapak Ibu, pilihan ini akan menyebabkan hasil dari predikatnya. Ya, paling bawah. Nah, naik turunnya ini menyebabkan membedakan nilai ekspektasi. 1, 2 di bawah ekspektasi. 3, 4 sesuai ekspektasi. Dan yang kelima, paling bawah ini Bapak Ibu, sangat baik. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih yang ketiga. Klik di sini. Kita ubah Bapak Ibu ya. Klik di sini untuk pilihan yang ketiga. Ini sudah berubah. Ini kita cek untuk dampak. Ini pilihan keberapa? Oh, pilihan kelima, sangat baik. Kita ubah Bapak Ibu. 1, 2 di bawah ekspektasi. 3, 4
sesuai ekspektasi. Yang kelima, sangat baik ini ya, sesuai di atas ekspektasi. Kita pilih yang ketiga. Ya, seperti ini. Perilaku yang pertama sudah masuk ke akuntabel. Perilaku yang kedua. Klik pilihan kelima, kita ubah menjadi pilihan yang ketiga atau 4, boleh. Kemudian dampak kita ubah ke yang ketiga. Kemudian perilaku ketiga, kompeten. Ini kita cek, dampak kita cek. Ini pilihan kelima. Kita ubah Bapak Ibu. Ini dampak pilihan kelima juga di atas ekspektasi semua. 1, 2 di bawah ekspektasi, 3, 4 sekali lagi sesuai ekspektasi. Yang kelima sangat baik di atas ekspektasi. Kita pilih yang ketiga. Kemudian dampak kita pindahkan dari yang kelima ke yang ketiga atau 4 Bapak Ibu. Ya, ini 3, ini 4. Jangan yang kelima. Yang keempat, ya. Kemudian harmonis. Ini pilihan yang kelima semuanya. Perwujudan dan dampak kita cek. Ya, ini juga kita cek. Yang kelima. Kita ubah ke 3 dan 4. 3, ini 3. Selesai. Masuk ke perilaku kelima. Loyal. Cek. Kelima. Kita ganti Bapak Ibu. Ini kita cek dampaknya. Pilihan kelima juga. Ya, sekarang kita ubah. Dampak kita ubah menjadi pilihan ketiga. Perwujudan pilihan ketiga. Ya, selesai. Adaptif. Perwujudan dan dampak. Cek di sini pilihan kelima. Kita ubah menjadi pilihan keempat. Pilihan kelima kita ubah menjadi pilihan ketiga. Cukup. Terakhir kolaboratif Bapak Ibu. Perwujudan pilihan kelima kita ubah. Ini juga pilihan kelima. Ya, ini kita ubah perwujudannya pilihan ketiga. Dampak perwujudan kita pilih yang ketiga juga. Setelah selesai kita cek semua. Lalu klik kumpulkan Bapak Ibu. Apakah akan berubah perilakunya? Ya, ini kita checklist dulu. Lalu kumpulkan. Nah, kita cek rating perilakunya. Ya, di atas ekspektasi sekarang sudah berubah menjadi sesuai ekspektasi. Rekomendasi predikat kinerjanya baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, perubahan untuk nilai praktek kinerja itu adalah di rating perilaku, rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mari kita kembali ke depan setelah berubah. Bisa kita ubah untuk penilaiannya. Ini sudah semua. Kalau sudah yakin, maka kita bisa cek rangkuman tadi, baru kemudian kita kirim data ke Dinas Pendidikan. Kita cek, sangat baiknya tidak ada. Pegawai dengan nilai baik ada 3. Butuh perbaikan tidak ada. Kurang tidak ada. Sangat kurang juga tidak ada. Ya, ini Bapak Ibu setelah kita cek. Kemudian kita cek per individu guru. Ibu Ulin nilai praktek kinerjanya 82. Ratingnya di atas ekspektasi. Perilakunya nilainya 79. Ratingnya sesuai ekspektasi. Poin pengembangan kompetensinya 36. Realisasinya 36. Maka predikat kinerjanya baik Bapak Ibu. Ibu Yuliana sekarang. Praktek kinerja nilainya 77. Praktek kinerja sesuai ekspektasi. Perilaku kerjanya nilai poinnya 65. Ratingnya sesuai ekspektasi. Poin pengembangan kompetensinya nilai 36. Realisasi 36. Maka predikatnya baik. Terakhir, Ibu Fatimah. Praktek kinerjanya nilainya 55. Ratingnya sesuai ekspektasi. Perilaku kerjanya nilai 66. Ratingnya sesuai ekspektasi. Poin pengembangan kompetensi poinnya 48. Realisasinya 48. Maka predikat kinerjanya adalah baik Bapak Ibu. Ya, jika ini sudah sesuai, maka kita bisa klik kirimkan ke Dinas Pendidikan atau simpan draft. Kita klik Bapak Ibu di sini, kirim ke dinas. Nah, kirim data ke Dinas Pendidikan, mohon dicentang. Pengiriman dilakukan agar predikat organisasi dapat diproses.
Pastikan semua guru sudah. Ini tadi sudah semua ya. Kemudian tulis seperti ini. Persis ini Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian tulis. Saya setuju untuk kirim data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan. Nah, titik. Kemudian setelah itu ini aktif lanjutnya Bapak Ibu. Klik di sini lanjut. Maka akan terkirim ke Dinas Pendidikan untuk, nah ini berhasil dikirim Bapak Ibu. Nah ini kita setelah selesai nanti akan menuju ke penetapan predikat kinerja. Tahap penilaian kinerja sudah selesai, data berhasil dikirim ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ataupun penetapan predikat kinerja. Bagian ini Bapak Ibu, cek penetapan ini Bapak Ibu. Ini akan kita lanjutkan nanti pada tayangan video berikutnya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.